Kita lanjutkan pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi bab konsep pendapatan nasional masuk pada materi klasifikasi perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Sektor primer. Apa itu? Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian lainnya. 2. Sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri pengolahan listrik, air, dan gas. Sektor ketiga adalah sektor tersier, yaitu sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, jasa, dan lain sebagainya. Perbedaan GDP dan GNP. Kita tahu GDP tadi adalah Gross Domestic Product dan GNP adalah Gross Netto Product. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto merupakan ukuran moneter dari nilai pasar keseluruhan berupa produk barang jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Gross National Product atau GNP atau produk nasional bruto secara sederhana dapat dipahami sebagai nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri dalam suatu kurun waktu 1 tahun. Beberapa hal yang membedakan keduanya antara GDP dan GNP, domestik dan nasional, adalah 1. GDP mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Artinya, GDP mencakup total pendapatan yang diperoleh secara nasional, baik yang dihasilkan oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang tinggal di dalam negeri atau di negara tersebut. GNP mengacu pada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri dalam kurun waktu 1 tahun perhitungan. Perbedaan GNP dan GDP berikutnya adalah 1. GDP menghitung total pendapatan negara dari lingkup batas wilayah, sedangkan GNP menghitung total pendapatan negara dari lingkup warga negara. 3. GDP tidak memperhitungkan pendapatan dari warga negaranya yang tinggal atau berdomisili di luar negeri, tetapi dari warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Sedangkan GNP memperhitungkan total pendapatan yang diperoleh hanya dari warga negaranya saja, baik yang tinggal dalam negeri maupun tinggal di luar negeri, dan tidak memperhitungkan pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Perbedaan antara GNP atau GDP bisa dilihat dari rumus perhitungannya. Kalau GNP dapat dihitung setelah nilai GDP diketahui. Jadi yang harus dihitung dulu adalah GDP-nya dulu. Sedangkan cara menghitung GDP, Gross Domestic Product, ada 3 metode yang bisa dilakukan, yaitu 1. Pendekatan pengeluaran. 2. Adapun rumus penghitungan GDP-nya dengan pendekatan ini, yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus dalam kurung X min M. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Y sama dengan C plus G plus I plus dalam kurung X min M. Keterangannya, Y ini adalah GDP atau Gross Domestic Product yang akan dicari nilainya, sama dengan konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah dalam kurung ekspor dikurangi impor.
2. Pendekatan pendapatan. Adapun rumus penghitungan GDP dengan pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R plus I plus W plus P. Keterangan, Y adalah GDP, R itu sewa, I adalah upah, W bunga, dan P laba. 3. Melakukan pendekatan secara produksi, yaitu rumus penghitungan GDP, Gross Domestic Product, dengan metode pendekatan produksi. Y sama dengan delta P atau sum P dikalikan Q. Keterangan, P ini adalah sumnya harga dan Q adalah kuantitas. Jika nilai dari variabel penyusun GDP sudah diketahui, maka nilai GDP pun bisa dikalkulasi. Nilai GDP yang telah diketahui digunakan sebagai dasar perhitungan GNP. Adapun rumus penghitungan GNP-nya adalah GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri atau net income from abroad dari luar, atau GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto dari luar negeri, net income from abroad. Ya. Keterangan, pendapatan neto dari luar negeri sama dengan pendapatan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi pendapatan dari warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Dengan asumsi apabila pendapatan neto dari luar negeri lebih kecil daripada 0, maka GDP akan pasti lebih besar daripada GNP. Karena sudah barang tentu GDP tidak menghitung pendapatan warga yang ada di luar negeri. Sedangkan GNP menghitung secara total. Kalau GDP adalah menghitung batas wilayah, sedangkan GNP adalah menghitung jumlah warga negara yang bekerja menghasilkan baik di dalam maupun di luar negeri. Sebaliknya, apabila pendapatan neto dari luar negeri lebih besar daripada 0, maka ada kemungkinan GDP lebih kecil dari GNP. Karena GNP akan mengukur semua komponen baik dalam luar negeri maupun dalam negeri, sedangkan GDP hanya mengukur secara domestik saja. Dengan demikian, jika GDP lebih daripada GNP, artinya pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Sebaliknya, apabila GDP lebih kecil daripada GNP, artinya pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Baiklah, demikian akhir dari pembahasan materi komponen pendapatan nasional. Kita akan bahas kembali pada bab-bab berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.